Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih memaparkan progres pengerjaan 3 mega proyek yang tengah dibangun di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam acara Expos 2 tahun masa kepemimpinannya bersama wakilnya Lukman Abu Nawas, Sabtu 5 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Ketiga mega proyek tersebut yakni pembangunan jalan wisata Kendari Toronipa, pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah bertaraf internasional, serta pembangunan perpustakaan modern. Dalam paparannya, Ali Masih menyampaikan bahwa progres jalan Kendari Toronipa untuk tahap 1 di tahun 2019 sudah selesai dikerjakan sepanjang 3,4 km dari rencana panjang 14,5 km. Pengerjaan jalan Kendari Toronipa tahap 1 menelan anggaran sebesar 144 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahap 2, Jalan Kendari Toronipa sepanjang 11 km akan dikerjakan dengan konsep multi-yards di tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan anggaran sebesar 800 miliar rupiah yang berasal dari pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Sementara itu untuk pembangunan gedung perpustakaan modern yang merampungkan tahap 1 yang menelan anggaran sebesar 20 miliar rupiah, pembangunan perpustakaan sudah memasuki tahap 2 dengan menelan anggaran sebesar 70 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan diperkirakan akan rampung pada Desember 2020. Ali Masih juga memaparkan progres terkait pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah yang tahap 1 sudah merampungkan 4 lantai dengan anggaran sebesar 94 miliar rupiah dan untuk tahap selanjutnya tengah menunggu pencairan dari PT SMI. Pembangunan tahap 2 direncanakan akan menelan anggaran sebesar 400 miliar rupiah dengan desain 17 lantai dan ditargetkan tahun 2020 sudah selesai dan diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan khususnya di kawasan timur Indonesia. Jalan struktur gedung 7 lantai sudah rampung. Kini sudah masuk pemasangan instalasi kaca gedung dan pengecoran kubah. Kami memperkirakan bulan Desember tahun ini selesai dan bisa dipergunakan tahun depan. Pembangunan gedung rumah sakit jantung dan pembuluh darah merampungkan tahap 1 sebanyak 4 lantai dengan nilai 94 miliar rupiah. Dengan tahap 2 ini 2020 dalam proses. Pembangunan keseluruhan direncanakan akan menelan anggaran 400 miliar. Bangunan akan memiliki 17 lantai, desain mega, fasilitas lengkap, dan akan menjadi rumah sakit khusus jantung pertama dan diharapkan dapat menjadi rumah sakit rujukan khususnya di kawasan timur Indonesia. Pembangunan rumah sakit jantung ini akan digenjot setiap tahun hingga selesai tepat waktu tahun 2020 yang akan datang. Selain itu, Ali Masih juga meluncurkan buku berjudul Sultra Dalam Pikiran Ali Masih yang juga dibagikan kepada unsur Forkompimda Sulawesi Tenggara dan para undangan yang hadir pada Expos 2 tahun Ali Masih. Buku ini berisikan sejumlah pemikiran, karya dan kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih pada masa pemerintahannya di periode pertama 2003-2008 dan di periode kedua 2018-2023. Buku ini disusun oleh Bapak Asrun Lio, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan dieditori oleh Ahid Hidayat. Karya-karya saya Gubernur dari tahun 2003 sampai 2008. Kemudian alhamdulillah saya menjabat sebagai Gubernur 2015. Oleh karena itu gagasan-gagasan saya ketika 2003 belum tercapai, maka saya juga prioritas saya bersama Nawas dari 2018 2023. Itu saya mohon yang bisa membaca dalam buku saya kira itulah saya mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk saudara-saudara dan Indonesia.
Untuk diketahui, selain membangun 3 mega proyek tersebut, pemerintahan Ali Masih Lukman Abu Nawas juga sedang membangun dan merencanakan pembangunan di beberapa titik, yakni mulai rehab kantor penghubung Makassar dengan anggaran sebesar 30 miliar rupiah, rehab Masjid Al-Kausar Kendari, rehab kantor Badan Intelijen Negara Sultra, pembangunan Aula Polda Sultra, rencana pembangunan jembatan Baruta yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton, pembangunan kawasan relokasi rawan bencana di Pasar Wajo Buton, rencana revitalisasi Kota Lama Kendari, penataan Kendari Water Sport, rencana pembangunan Stadion Laki Dende, rencana pembangunan gedung DPRD Sultra setinggi 7 lantai, dan rencana investasi wisata Pulau Bokori. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultra lain Ismat Indarsyah mengabarkan untuk Anda.